Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami dalam program Merah Putih. Dan terima kasih juga bagi Anda pemirsa yang sudah memberikan banyak pertanyaan atau komentar. Saya minta tolong produser untuk membacakan ada komen di channel YouTube kita ya. Dari siapa? Dari Faiz Amir dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ada komentarnya, yaitu rendeman gabah saat ini memang agak rendah akibat ulah penggerek batang ya. Pak Sam, ini saya sambil denger ya, dibisikin. Produktivitas juga apa? Produktivitas juga sangat rendah akibat serangan tikus. Nah, oke. Sudah ada atau ada lagi komentar berikutnya? Oke, ini memang tujuannya gara-gara Pak Arief tadi bicara soal teknis ya. Sampai ini petani kita langsung memberikan respon. Oke, Pak Sam dulu deh komentarin. Silakan. Iya, saya kira di kami ada direktorat khusus yang menangani ini. Jadi kalau ada seperti itu cepat dilaporkan, kami akan menggerakkan tim segera ke lapangan. Jadi itu yang kita lakukan supaya tidak berlarut-larut ya. Jadi memang ada spot-spot di mana-mana itu biasa ya. Nah, itu segera aja dilaporkan Pak. Siapa tadi? Pak ya? Iya, dari Kabupaten Maros ya. Oke, ya, nanti setelah ini kita akan capture itu, ya, kita serahkan ke Pak. Apalagi menterinya dari sana kan, Pak. Iya. Tetangga. Pak Faiz siapa? Faiz ya, Pak Faiz Amir ya, ya, petani di Kabupaten Maros. Ya. Oh iya, ini sampaikan ke Pak Mentan sekalian. Ya, segera dilaporkan supaya kita bisa segera atasi lah. Gitu. Ya, tapi ini koordinasi di lapangan gimana Pak? Kan ada dinas pertanian. Ya. Kalau provinsi dan kabupaten kota itu kemudian kami dari ada kementerian gimana? Perwakilan BSIP dulu namanya, sekarang berganti menjadi BRNP. Itu BRNP? Ya, itu UPT kami yang ada di daerah. Atau melalui penyuluh. Sekalian informasi kepada teman-teman. Iya, penyuluh pertanian bisa penyuluh ya? Pertanian itu sebanyak kira-kira 37.000, sekarang udah menjadi pegawai pusat. Artinya di bawah Kementerian Pertanian. Ini untuk memudahkan koordinasi semacam itu. Jadi kalau sekarang akan lebih mudah lagi, langsung lapor ke penyuluhnya, nanti penyuluh akan lapor ke pusat untuk ditangani Pak. Ya, gitu. ya. Nah ini yang kita lakukan sekarang di Indonesia ya. Mudah-mudahan dengan seperti ini, makanya sekarang produksi bisa kita tangani, karena koordinasi akan lebih baik. Gitu, ya. Gitu. Oke, ini gara-gara kemarin waktu panen raya di Majalengka kan petani mengeluh soal tikus kan, langsung dikasih hadiah burung hantu sama presiden. Nah, petani kita juga langsung setiap ada acara Merah Putih mantengin nih, nonton nih. Jadi yang termasuk yang panen di Majalengka itu, ada yang butuh combine di Banten, dalam waktu 8 jam sudah sampai combine-nya. Oke. Jadi itu kita lakukan lah. Gitu, ya, baik. Tapi sebelum saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ada di studio, Pak Cecep tadi menarik soal yang dilempar Pak Arief soal bagaimana usia telur itu bisa lebih panjang tapi tetap fresh gitu. Karena kalau buat saya semua makanan itu enak, Pak. Ya, tadi kalau kami sih melihatnya telur itu kan umurnya paling bisa diperpanjang salah satu dengan teknologi, yaitu melalui telur liquid. Jadi kalau tadi Pak Syam sampaikan misalkan ada telur liquid dan tepung telur, ketika bicara tepung telur memang Indonesia hari ini masih impor, terutama dari India. Tetapi kalau kita lakukan feasibility study Pak, kita analisa dengan HPP telur yang ada hari ini, kemudian diproduksi jadi tepung, HPP kita tinggi Pak. Lebih mahal daripada harga beli impor. Lebih kurang 30-40%. Ya. Dan pembeli atau pengguna daripada tepung telur ini adalah industri kebanyakannya. Nah sebenarnya ada yang lebih murah teknologinya itu dengan liquid egg. Liquid egg kemudian dipasteurize. Itu memperpanjang waktu 3 sampai 6 bulan. Semua proses itu bisa kita lakukan sendiri? Enggak, itu tetap pakai teknologi. Artinya teknologinya kita sudah kuasain atau? Belum, tetap kita nanti tambahkan. Tapi sebenarnya it's so simple lah, sama aja kayak pasteurize susu. Jadi telur itu nanti kita pisahkan kuning dan telurnya, dan putihnya, kemudian di packing, dan kemudian setelah itu dipasteurize. Kalangan industri bisa mandiri dong, nggak perlu minta tolong. Ya itu pasti kalau bicara unggas itu memang rata-rata adalah industri besar. Terutama di ayam pedaging. Nah kaitan dengan telur tadi, memang kami Kadin membuat satu program desentralisasi telur. Jadi bukan memanjangkan umurnya, tapi mendekatkan sumber produksi telur kepada pasar. Jadi kami membuat program 8.000 desa untuk produksi telur. Satu desanya 1.000. Jadi otomatis kalau misalkan kita bicara 1.000 ekor telur, ayam petelur di setiap desa, minimal di jumlah penduduk yang ada di desa itu juga bisa menyerap tanpa harus keluar daripada desa. Nah tinggal bagaimana posisinya. Nah kalau ayam petelur ini kan
tentunya lebih mudah proses pemeliharaannya. Apalagi yang diberikan kepada masyarakat itu adalah telur siap bertelur, ayam siap bertelur. Jadi umur 14 minggu atau 15 minggu. Karena telur itu ayam itu mulai bertelur umur 17 minggu, 18 minggu. Ada teknologi nggak yang bisa mempercepat proses petelurnya itu? Tidak perlu berapa minggu tadi, 18 minggu? Tidak mungkin. Setiap minggu. Itu nanti genetis lagi. Kita bicara perbaikan. Ayam itu ada belajar bertelurnya. Iya. Jadi nggak bisa langsung. Ada soal suasana hati ayam juga nggak Ada sih? waktunya. Ya, maksud saya kondisi di Belajar. tempat peternakan itu mungkin mempengaruhi juga. Tapi ini jauh lebih baik. Dulu Dibanding? umur 28 minggu baru bertelur. Sekarang udah 17, 16 bahkan sudah bertelur. Oh. Gitu, sudah mulai Perteluran belajar dini bertelur. dong ya. Perteluran dini. Oke, saya berikan kesempatan kepada Flor. Ada yang ingin bertanya? Oke, boleh. Silakan berdiri, sebutkan nama, siapa, dari mana, dan pertanyaannya ke siapa langsung, Mbak. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Salwa Alvira, saya dari Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jakarta. UPN Veteran Jakarta. UPN Veteran Jurusan Jakarta. apa, Mbak? Jurusan Ilmu Politik. Ilmu politik. Oke. Calon politisi kita. Amin. Silakan. Pertanyaannya, kan di zaman sekarang ini banyak generasi muda yang enggan menjadi petani karena menurut mereka Ya. menjadi petani ini tidak menjanjikan secara ekonomi. Kata menurut siapa? kalau misalkan saya kan generasi muda ya, saya diskusi Nggak sama tertarik teman. ya? Apa? Nggak tertarik jadi petani? Kalau Ada saya, program petani milenial loh sekarang. Iya, seperti itu. Nah, lalu apa nih strategi bapak-bapak untuk agar menghilangkan persepsi tersebut? Karena Oke. di Indonesia sendiri sepertinya butuh banyak petani. Jika tidak ada yang melanjutkan, siapa lagi? Gitu. Kalau ternyata nanti prospeknya bagus, mau jadi petani milenial nggak? Saya mau Benar. asal ada benefitnya. Oke. Ya. Fair sih, Pak Sam. Ya. Saya Fair kira enough itu. kan? Itu aja. Ya. Iya, sudah Oke. itu aja. Salma ya, siapa? Salwa. Salwa. Ya, Oke. Salwa. Salwa, calon petani milenial, anak lulusan ilmu politik. Pak Sam. Ya, paling tidak jadi istri petani ya. Peternak. Aduh, yang Maksudnya peternak ayam nggak mau kalah ya. peternak juga. Jadi gini, Mbak Salwa ya. Saat ini Kementerian Pertanian kita punya program namanya Petani Milenial. Ya. Petani milenial itu ada jumlahnya 15 orang setiap kelompok, ya, namanya Brigade Pangan. Nah itu nanti kelompok itu mengelola 200 hektar lahan, khususnya ini untuk padi ya, kita bicara padi. Belum nanti peternakan juga menarik itu. Nah itu dikasih modal 3 miliar for free. Dikasih 3 miliar per kelompok, per 15 kelompok, orang 15 ini. orang itu. Lahannya siapa yang siapin? Lahan punya petani, kerjasama. Punya nanti. petani, Nanti oke. kerjasama pengelolaan. Jadi bukan transmigrasi, tapi anak-anak muda mengelola ini, dikasih uangnya 3 Menarik miliar. Makanya waktu saya ke Jepang, yang bekerja sana pengen ke sini kembali. Karena ini Iya, iya. menarik. Nah pendapatannya minimal 10 juta per orang per bulan. Nah, kemudian targetnya Pak Menteri, pendapatannya harus lebih besar dari Menteri. Menteri kan nggak besar. 19 juta loh per bulan. Nah rupanya di Papua udah 15 juta, di Aceh sudah 20 juta. Iya. Ini bukan mimpi, tapi kenyataannya. Kan kalau Tinggal- semua jadi petani masih mungkin daripada semua mau jadi menteri, Pak. Ya itu dia. Jadi ini peluang ini sangat dibuka lebar ya. Tahun ini kita akan membuka ada lebih dari 700.000 hektar. Bayangnya dibagi 15, kita puluhan ribu anak muda terjun di situ. Dukungan teknologi pertanian gimana? Iya, kita mulai dari nggak boleh sama sekali menggunakan cangkul yang kita sabit, nggak boleh. Jadi mulai olah tanam menggunakan traktor roda 4 atau traktor roda 2 bila tidak dimungkinkan, tanam bisa menggunakan drone atau transplanter, panen dengan combine. Jadi hampir nggak nginjek tanah itu. Ya kecuali kepleset ya. Nah itu. Jadi Bagaimana caranya untuk bisa ya mengikuti mendaftar program aja. itu? Ini kita sedang ada pembukaan terus ya di badan BPSDMP kami. Silakan mendaftar. Nanti membuat kelompok, bergabung dengan masyarakat setempat, bekerja sama dengan masyarakat setempat. Nanti kita bantu. Oke, Ya. menarik ya. Coba cari tahu soal itu. Ya. Gimana? Udah mulai tertarik? Tertarik. Asik, asik. Terima kasih Salma. Nah, Pak Saiful, ini momentum dan peluang sebenarnya. Ya, Iya. sehingga soal regenerasi petani termasuk bagaimana menjaga hal-hal yang tadi Anda khawatirkan itu tidak bisa terjadi nanti. Jadi gini, terutama mindsetnya dulu yang harus kita bangun dan rebranding. Iya, iya. Bahwa pertanian itu bukan pertanian dalam pengertian dalam tanda kutip dia pertanian tradisional. Pertanian itu adalah kawasan industri. Jadi orang, kita kan dikotomi ini sekarang nih, industri ini seolah-olah ya pabrikasi. Iya, non pertanian. Non pertanian. Ah, Pertanian ini ya pertanian. sendiri,
Sebetulnya tidak begitu, ya kan? Pertanian itu ekosistemnya itu adalah sebenarnya industri. Nah, tadi yang disampaikan oleh Kementan itu sudah clear. Artinya gini, yang pertama sekali problem kita sekarang ini adalah lahan kecil-kecil. Sehingga itulah yang tidak efisien, ya kan? Oleh karena itu, bagi para milenial pun mengelola lahan misalnya 2.000 meter persegi, 3.000 meter persegi buat mereka nggak tertarik, ya. Nah, kalau itu kemudian dikonsolidasi tadi menjadi corporate farming dan corporate farmingnya ini menjadi satu industri yang betul modernisasi, tadi ada teknologi dan sebagainya. Nah, mungkin inilah yang bisa memberikan satu daya tarik tersendiri. Karena memang begini. Untuk ke situ apa yang dibutuhkan sekarang ini? Untuk sekarang seperti yang tadi, meredesain pertanian kita ini sudah tidak lagi seperti yang lalu. Nah, ini yang harus ditanamkan. Makanya saya selalu ya, terus terang, saya selalu protes. Kalau ada kemudian di mana-mana banner, kemudian ada petani, ya kan, nggak pakai baju, mandada terbuka, pakai caping apa semua. Oh iya, campur, saya kira itu udah yang tahun old school ya. Udah old school. Nah, sekarang harus misalnya ya. Ya kayak di Jepang lah Pak Sam ya. Iya, mungkin Kementan bisa rebranding itu, ya kan, rebranding bagaimana seorang petani milenial itu dengan performance yang berbeda sama sekali. Saya kira ini ada aspek kulturalnya juga yang harus dibangun sehingga ini bisa daya tarik. Tapi kan tidak perlu memakan beberapa generasi kan untuk mengubah mindset itu. Benar. Kenapa? Bisa diakselerasi harusnya. Modernisasi itu ekosistem industri di pertanian menjadi penting karena mau tidak mau yang namanya aging farming itu akan berlaku. Terjadi juga di sini. Kita nggak bisa juga nahan. Biasanya kalau di desa itu ada 5 orang, ya kan, anak. Pasti yang 3-nya pergi ke kota, yang 2-nya tinggal di desa. Nah, yang 2 tinggal di desa ini bisa dilakukan. Atau yang kedua, akulturasi, kayak sepak bola. Dari yang misalnya mahasiswa-mahasiswa yang dari perguruan tinggi yang tertarik terjun ke desa. Ini salah satunya, Salwa. Iya, diakulturasi aja. Sebentar lagi. Sebentar, punya kampung nggak sih? Punya. Di mana? Di Padang. Oh, Sumatera Barat. Masih lahan pertanian masih bagus. Bisa masuk. Oke. Jadi itu kita ke depan berharap ada semacam rekonseptualisasi dan rebranding terhadap pertanian. Jadi ekosistem industri, saya pikir tadi yang disampaikan oleh Pak Sam itu, kalau itu terjadi corporate farming, kemudian dibangun industrinya, di situ kemudian teknologinya dilakukan, udah misalnya pakai mekanisasi, saya kira itu satu daya tarik tersendiri. Ya, kita bicara prinsip ekonomi aja kan, kalau ada cuan ya kan pasti akan berbondong-bondong ke situ. Oke, nah ini sudah clear, tapi ada tanda tanya juga nih Jenderal Langgeng kalau di lapangan ini. Bagaimana ketika ditemukan terjadi pelanggaran hukum? Upaya penegakan hukumnya ini kan harus dengan cepat sehingga memberikan kepastian bagi masyarakat khususnya para pelaku di sektor pertanian tadi di lapangan itu merasa terlindungi, mereka tidak takut. Upaya gakumnya seperti apa? Kemudian bagaimana Anda menyiapkan anggota di lapangan untuk semua paham tentang aturan mainnya, Pak? Pada gugus tugas Polri mendukung ketahanan pangan yaitu untuk ketua programnya Kakotas Tipikor. Kemudian kelembagaan yaitu di tingkat Polda ada Tipikor juga, di tingkat Polres demikian juga ada Tipikor juga. Termasuk juga ada Satgas Pangan. Jadi dalam hal ini tentunya Polri yaitu bekerja sama dengan semua komponen. Memang kita mengutamakan langkah preemptif dan preventif. Nah, kemudian ketika ditemukan pelanggaran, kemudian ada delik yang mengatur, inilah menjadi sebuah tindak pidana. Sehingga dalam hal ini ya hukum harus ditegakkan. Langsung kalau diproses, itu merupakan tindak pidana gitu kan. Namun kalau administrasi dan lainnya tentunya masuk kepada ranahnya dari kementerian kelembagaan yang menangani. Jenderal Langgeng, ini kan kita patut berterima kasih kepada Polri karena mengawal program penting pemerintah ini. Tetapi apa nanti nggak mengganggu tugas pokoknya untuk keamanan ketertiban masyarakat, Pak? Justru dengan langkah strategis Polri mendukung ketahanan pangan, ini merupakan langkah strategis yaitu apa? Ya kita melakukan langkah preemptif yaitu dari sumber akar masalah, yaitu masalah perut. Nah, ini dia. Kalau perut kosong, lapar, keamanan ketertiban bisa terganggu, Pak ya? Itu dia. Oleh karena itu Polri dalam hal ini
sebagai alat negara, salah satu fungsi pemerintah, berkolaborasi dengan semua komponen bangsa, yaitu untuk bersama-sama, itu menggerakkan semua sumber daya nasional untuk fokus, yaitu terwujudnya ketahanan pangan. Tapi harus dipastikan, Jenderal, untuk mengamankan hal penting itu, anggota Anda juga tidak boleh lapar. Oh, itu negara sudah kaya ini. Sudah dulu waktu saya pertama dinas itu hanya dikasih gaji, nggak ada DIPA. Sekarang negara kita sudah kaya, jadi ada uang untuk patroli sudah ada, uang makan sudah ada, dan ini tugas untuk Harkamtibmas. Nah, kemudian hadir tengah rakyat, kemudian melakukan tugas itu tugas tambahan sebagai penggerak, karena dialognya kan dengan warga masyarakat. Di situ, dan ini dari kacamata sumber daya manusia, inilah cara bagaimana sumber daya manusia Polri ini, dia seorang nasionalisme merah putih. Betul. Bahwa yang dilakukan ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini merupakan suatu hal yang sangat vital bagaimana ketika Polri dulu nanganin COVID. Betul. Ini kan suatu tugas yang sudah diletakkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi Ibu Pertiwi memanggil, kemudian ada perintah siap-siap itu kan. Iya, langsung berada di depan ya untuk mengamankan. Dan ini kan merupakan modal yang sangat bagus kan. Iya. Apa yang Anda butuhkan, Jenderal, terkait untuk menjalankan dan mengamankan tugas ini dengan sukses dan lancar? Dukungan teknis apa yang sampai saat ini perlu Anda dapatkan dari Kementerian Pertanian kah, sebagai leading sector, atau dari pemangku kepentingan lainnya? Terkait dengan teknis, memang ini masuk kepada teknis dari kementerian kelembagaan, masing-masing memiliki sumber daya. Termasuk juga masing-masing terkait dengan ketahanan pangan ini, fungsi teknis itu di Kementerian Pertanian. Kemudian Polri itu sifatnya sebagai penggerak, itu lebih kepada soft skill-nya. Di situ. Kemudian dalam hal ini justru yang menjadi tantangan bersama dalam sebuah konsep, yaitu pandangan, yaitu ekosistem, satu orkestra, yaitu satu pandangan bagaimana dengan kondisi sekarang ini semua komponen bangsa itu wajib hukumnya untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan. Semuanya dengan cara apa? Semuanya memiliki fungsi. Nah, semua komponen bangsa memiliki fungsi. Bagaimana semuanya supaya berfungsi? Kolaborasi menjadi nexus, yaitu menjadi titik lintas mata air kehidupan untuk bersama-sama dikeroyok, gotong royong untuk tercapainya ketahanan pangan tersebut. Jangan malah sebaliknya ada yang tidak tertib dan berfungsi, malah jadi benalu. Inilah yang harus menjadi target, karena ini berkaitan dengan tugas Harkamtibmas. Kalau soal ini kita perlu belajar disiplin dari polisi memang ya. Jenderal, ada kendala nggak selama ini sampai hari ini yang ditemukan di lapangan? Kalau kami nggak pernah melihat sebagai itu kendala, tapi tantangan. Tantangan ya? Tantangan. Bagaimana sekarang ini masing-masing untuk produksi. Tadi kan ada petani milenial segala macam tadi. Yaitu kesadaran mau untuk memanfaatkan minimal lahan pekarangan yang dimiliki. Untuk paling tidak ya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga gitu kan. Ini kan menjadi satu kendala ketika menggerakkan, mensosialisasikan. Kalau semua memiliki satu kesadaran minimal kebutuhan pangan keluarga dipenuhi dari pekarangan yang dimiliki, seperti waktu masih kecil, itu kebiasaan itu dilakukan. Jadi ini sangat membantu seorang guru dulu ya di desa itu bisa menyekolahkan anak sampai dengan kuliah, karena untuk makan sehari-hari dipenuhi dari pekarangan lahan yang dimiliki. Jadi tantangannya itu. Ketika menggerakkan itu kan. Baik. Ada pertanyaan atau komentar dari Flor? Sudah cukup? Oh, masih ada satu ternyata, tapi singkat ya. Singkat, boleh. Berdiri langsung pertanyaannya. Sebutkan nama, dari siapa? Terima kasih sebelumnya. Nama saya Vero dari UPN Veteran Jakarta, jurusan Ilmu Politik juga. Oh, satu kelas ya? Berarti bisa jadi petani milenial juga dong? Bisa. Oke. Silakan pertanyaan langsung. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada bapak-bapak sekalian, gimana sih cara untuk Bapak Kementan bisa membuka ruang bagi anak muda ataupun mahasiswa supaya dia itu mau bisa terlibat dalam dunia pertanian, bukan hanya sebagai pekerja tetapi juga sebagai inovator. Sekian. Sebagai inovator. Baik, Farel, terima kasih. Farel, sebenarnya saya sudah dilarang produser saya untuk ngasih kesempatan lagi, durasinya udah habis. Ya, tapi karena kamu sudah jauh-jauh pamit di rumah ke studio kita ya, biar
disaksikan sama orang tuamu dan ini calon petani milenial juga. Baik, ini menjadi pertanyaan kunci juga Pak Sam dan juga bapak-bapak yang lain. Sekaligus nanti saya berikan kesempatan bagi Anda semua untuk memberikan closing statement masing-masing maksimal 1 menit ya. Silakan Vero duduk, dari Pak Sam dulu, silakan. Baik, ya terima kasih Vero nih pertanyaannya ya, cukup menarik. Sebenarnya sederhana aja, anak muda itu harus melihat masa depan yang jelas. Jadi kalau tadi masa depannya suram, uang nggak ada, kotor, ya nggak jelas, pasti nggak mau kan. Makanya Pak Menteri Pertanian menciptakan apa yang disebut Brigade Pangan itu supaya menarik perhatian anak-anak muda. Uangnya ada di situ, tampilannya ada kan, pakai kombain besar loh. Satu kombain itu harganya hampir 500 juta. Iya. Ya, jadi bayangkan dikasih 3 miliar, kan langsung kaya mendadak itu. Asal jangan kabur aja ya. Nah, ini soal komitmen Pak ya. Nggak mungkin kabur bawa kombain kan. Jadi itu komitmen. Jadi kami menciptakan itu, menarik. Dan ternyata saat ini sudah ada hampir 2.000 brigade pangan. Dikali masih 15 kan. Jadi cukup banyak, 30.000 orang sudah. Tapi distribusinya merata nggak Pak? Ya merata semua. Semua kita adakan, khususnya sementara ada di luar Jawa. Ya. Nah nanti akan menyebar juga ke Jawa juga gitu. Ini yang khususnya pada lahan-lahan yang optimalisasi lahan dan juga cetak sawah rakyat. Yeah. Nah itu di sana dulu kita, karena orangnya jarang sana. Kita kasih masuk sana, termasuk mahasiswa, alumni maksudnya. Ya silahkan bergabung ya Vero ya. Dari mana daerahnya? Depok. Depok, Jawa pindah ke sana. Biar jadi kaya ya. Oke, baik, terima kasih. Sekaligus kita ingin mendengarkan masing-masing pernyataan penutup dari para panelis kita agar tujuan swasembada yang tahun 2025 ini bisa cepat tercapai. Pak Arief, silakan Pak. Kata kuncinya adalah kita optimalkan produksi dalam negeri ya untuk pemenuhan pangan nasional. Jadi kita bicara mengenai ketersediaan ya ketahanan pangan nasional berdasar kemandirian dan kedaulatan pangan. Jadi ketahanan pangan itu food security tapi basisnya adalah produksi dalam negeri. Apa-apa yang bisa diproduksi dalam negeri ya jangan kita berikan kepada bangsa lain untuk mengatur. Jadi Pak Presiden sudah putuskan, sudah perintahkan kita semua harus menjadi bangsa yang kuat dan itu dimulai dari pembangunan ekosistem pangan nasional. Oke, siap. Terima kasih. Pak Cecep, silakan. Oke. Tentu di sini mewakili Kadin ya, bahwa Kadin ini akan hadir untuk mensukseskan programnya pemerintah, khususnya Pak Presiden ini. Tentu private sector ini juga akan maksimal bekerja, karena tidak mungkin semua itu mengharapkan hanya berdasar pada APBN atau juga hanya bukan sekedar, artinya hanya infrastruktur atau struktur organisasi yang ada di pemerintahan. Karena Kadin juga tidak kalah gitu ya dari sisi jumlah. Jadi struktur Kadin organisasi itu sampai ke level bawah pun ada. Jadi mulai ada Kadin provinsi, Kadin kabupaten. Nah ini bisa kita gerakan bersama-sama. Karena Kadin ini sebagai kamarnya private sector, tentu kami memiliki pengalaman, memiliki modal yang siap mendukung ini. Tentu yang tadi bahwa merah putih yang ada di depan kita lah. Asik. Yang penting nggak minta banyak macam-macam fasilitas kan Pak? Oh tidak, justru Kadin memberikan fasilitas. Itu dia. Terima kasih Pak Cecep. Jenderal Langgeng silakan. Apa yang bisa Anda sampaikan khusus kepada masyarakat kita yang berinteraksi langsung dengan anggota Anda di lapangan? Ya, kata kuncinya itu program ketahanan pangan ini harus dikeroyok bersama-sama. Iya, keroyokan. Keroyokan. Masing-masing memiliki fungsi sesuai dengan perannya agar laksanakan berfungsi meskipun setetes air yang diberikan tapi terus-menerus ini untuk bangsa dan negara. Kemudian berikutnya dari kacamata itu Polri tentunya semuanya harus tertib. Ya. Tertib berarti apa? Semuanya tahu aturan dan taat aturan. Sehingga tidak ada dusta masing-masing. Semua ditempatkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Setuju Pak. Ini kan patriotik merah putih. Iya. Nah, jangan ada dusta di antara kita. Nah itu. Karena ini jangan sampai kita diperalat oleh pelaku proxy war. Betul. Kita gotong royong nasional, ayo bersama-sama. Ya bahasa filosofinya tuh mikul nuwur mendem jero. Mendem jero, ya. Yang baik, ayo diangkat setinggi-tingginya. Aib itu dikubur. Iya, iya. Itu filosofi. Iya. Ini semua demi merah putih Pak ya. Merah putih, patriotik itu. Baik, terima kasih Jenderal. Pak Saiful silakan catatan Anda. Baik, pertanian itu
harus menjadi basis industrialisasi pedesaan. Karena ketika industrialisasi pedesaan itu bisa tercapai, maka dia akan menjadi penopang dari ekonomi nasional. Nah, jadi baik dari hulu sampai ke hilirnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanian ini exercise membutuhkan kecerdasan dan riset teknologi. Betul. Jadi bukan kegiatan yang konvensional ya, yang sambil lalu. Tidak. Pertanian ini membutuhkan, kayak tadi misalnya hama tikus, kita butuh satu riset yang cukup baik bagaimana untuk mengantisipasi itu. Teknologi-teknologi tadi yang baik itu di sektor hulu maupun kemudian pasca panen, itu semua membutuhkan satu kecerdasan dan teknologi dan riset. Sehingga dari sisi sains, sejak dulu, kalau pertanian itu tidak ditopang oleh sains, maka dia akan, boleh katakan, cepat atau lambat akan ditinggalkan. Ya. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Pak Sam, 30 detik buat Anda, sekaligus ada pertanyaan komen dari YouTube, kemana masyarakat melapor kalau ditemukan harga yang tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah? Baik, pertama saya setuju dengan teman-teman nih, kata kunci kebersamaan tadi dari teman Polri ya. Pak Prabowo sudah mencontohkan mulai dari pelantikan, kebersamaan semua, ini swasembada baru kita mulai. Masih perjalanan masih panjang, cita-cita Pak Prabowo tadi ada ekspor dan seterusnya. Ya. Nah, tadi teman-teman kalau ada masalah yang seperti tadi, paling cepat laporkan adalah PPL terdekat. Nah, nanti kalau naik lagi ada UPT kami namanya BSIP atau BRMP di level provinsi. Nah, itu. Dan sebenarnya Pak Menteri juga menyampaikan laporan khusus, ada nomor telepon khusus nanti saya sampaikan. Oke, ya. Boleh disampaikan Pak? Saya nggak boleh, nanti lupa. Nanti saya respon melalui YouTube juga. YouTube saya sampaikan. Bahkan Pak Menteri menyampaikan silakan laporan kalau ada masalah pemalsuan pupuk, penyelewengan pupuk, nanti kita kerjasama dengan Satgas Pangan untuk menyelesaikan. Karena itu sekali lagi kebersamaan ini sangat penting. Ya, jadi kalau kita selesaikan bersama, tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan. Siap. Gitu. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-bapak, Pak Arif terima kasih, Pak Sam terima kasih, Pak Cecep, Jenderal Langgeng terima kasih, dan juga Pak Syaful terima kasih sudah bersama kita. Mari sama-sama kita dukung dan kita kritisi sama-sama, kita kawal sama-sama ya. Ini PR kita, program kita bersama, Merah Putih. Terima kasih pemirsa sudah bersama kami dalam program Merah Putih. Saya Doni De Keizer, salam Nusantara, merdeka.